plasenta lahir, ya. Nah, kemudian teori penyebab persalinan. Kenapa kok sampai bisa terjadi persalinan, ya? Nah, yang pertama adalah penurunan kadar hormon progesteron. Hormon progesteron itu fungsinya adalah menimbulkan relaksasi otot-otot rahim, ya. Pada akhir kehamilan, produksi progesteron mengalami penurunan sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin. Oksitosin itu selain dibuat sebagai obat ya secara kimiawi, juga diproduksi oleh tubuh ya, hormon oksitosin namanya. Ya. Nah, akibat otot rahim yang mulai berkontraksi setelah tercapainya tingkat penurunan progesteron tertentu, maka akan timbul persalinan, akan ada tanda-tanda persalinan. Kemudian penyebab yang kedua adalah hormon atau teori oksitosin, di mana oksitosin yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofise posterior ya, di akhir kehamilan kadar progesteron menurun sehingga oksitosin akan bertambah dan meningkatkan aktivitas otot-otot rahim yang memicu terjadinya kontraksi sehingga terdapat tanda-tanda persalinan. Ya. Jadi antara hormon progesteron dengan hormon oksitosin itu saling bertolak belakang. Kalau hormon progesteronnya itu turun, maka oksitosinnya meningkat. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau oksitosinnya melemah, maka progesteronnya itu naik. Tapi di minggu-minggu terakhir, ya, itu kadar progesteron di dalam tubuh akan menurun secara otomatis. Ya. Justru yang meningkat adalah hormon oksitosin, makanya disebut dengan teori oksitosin. Berikutnya adalah keregangan otot-otot. Otot rahim itu mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Dengan majunya kehamilan, makin teregang otot-otot dan otot-otot rahim makin rentan. Akan sering terjadi kontraksi sehingga menimbulkan proses persalinan. Ini analoginya sama ketika saudara itu sama dengan kandung kemih, ya. Kandung kemih itu kalau kalian itu banyak minum, ya, ketika sudah maksimal volume peregangan, ya, kan kalau kandung kemih kosong, ya, kan nggak terasa ingin buang air kecil. Tapi begitu penuh, maka otot-otot dari kandung kemih itu akan meregang maksimal. Ketika sudah maksimal meregangnya, maka dia akan berusaha untuk mau mengeluarkan isinya. Sama dengan rahim. Ketika dia sudah aterem, ya sudah maksimal dia mengembang, maka akan timbul kontraksi untuk mengeluarkan. Seperti itu salah satu dari teori persalinan karena keregangan otot-otot. Kemudian pengaruh janin. Hipofise dan kelenjar suprarenal janin juga memegang peranan karena pada anesepal kehamilan atau hamil yang bayinya itu anespal. Anespal itu artinya an itu tidak, sepal itu adalah kepala. Jadi tidak punya kepala. Artinya itu dia hanya sudah pernah lihat belum ya? Anesepal ya. Bentar tak carikan kayak apa ya, ada nggak ya? Mudah-mudahan ada ya. Biar kamu paham. Bayi anesepal. Nah, ini kelihatan. Jadi seperti ini bentuknya bayi yang tidak punya kepala. Jadi ini nggak punya otak dia. Makanya
hanya beberapa jam saja, kemudian dia meninggal. Ini yang, nah seperti ini bayinya, ya. Jadi biasanya dia hanya dalam waktu beberapa jam saja dia akan meninggal karena tidak punya kepala. Ya ini kelihatan banget. Jadi hanya mulai kepala sampai ke bawah aja. Jadi batok kepalanya aja ada tapi tidak ada otaknya isinya ya. Gitu. Biasanya kalau yang seperti ini ya seperti ini itu hanya dalam beberapa jam saja dia apa namanya hidup ya. Oke, bisa dilihat ya. Halo? Ibu. Ya, bisa, Bu. Kembali lagi ke materi. Enggak muncul. Ya, jadi tadi hipofise dan kelenjar suprarenal janin juga memegang peranan karena pada encephalus sering lebih lama dari biasanya karena tidak terbentuk hipotalamus. Jadi dengan kondisi bayi yang seperti tadi tidak punya kepala, istilahnya tidak punya kepala ya, tapi ada kepala tapi sebagian, cuma yang berisi otak itu justru tidak ada. Nah, karena tidak terbentuk hipotalamus, maka persalinannya itu menjadi lebih lama, gitu ya. Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturasi janin dan induksi mulainya persalinan. Berikut teori penyebab persalinan. Ada teori prostaglandin, ya, hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh DESI2. Prostaglandin dapat dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan. Hal ini juga didukung dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi, baik dalam air ketuban maupun daerah perifer pada ibu hamil sebelum melahirkan atau selama persalinan. Ya. Jadi dengan adanya prostaglandin dia juga akan merangsang kontraksi uterus. Ya. Kemudian faktor-faktor dalam persalinan, artinya faktor-faktor yang mempengaruhi ya terjadinya persalinan. Kalau tadi faktor penyebab ya yang menyebabkan kok bisa terjadi persalinan itu karena teori oksitosin ya, hormon progesteron, penurunan hormon progesteron, kemudian prostaglandin ya itu. Kemudian faktor-faktor yang dapat berpengaruh ya dalam persalinan itu ada faktor power. Power itu terdiri dari kekuatan His, kontraksi uterus, dan kekuatan mengejan. Ya. Jadi kalau ingin persalinan itu normal secara pervaginam, maka harus ada dua kekuatan ini. Kekuatan His dan kekuatan mengejan. Artinya apa? Ketika Hisnya kuat, tapi ibunya tuh lemes, nggak mau atau nggak bisa mengejan, ya tidak akan lahir. Sama, ibunya ngedun terus ya. Dia mengejan terus, tapi Hisnya nggak ada, juga nggak bisa lahir. Jadi harus ada koordinasi atau apa ya kerjasama gitu ya istilahnya antara kekuatan His dan kekuatan mengejan. Ini harus sama-sama kuat, ya power namanya. Kemudian power, kemudian passage atau jalan lahir ya, passage itu jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. Artinya apa? Ketika jalan lahir keras, panggul ya, panggul tulang-tulang panggulnya normal, maka bisa lahir pervaginam. Tapi kalau kalau misalnya tulang panggulnya itu misalnya sempit misalnya ya, maka itu juga tidak akan bisa lahir pervaginam. Kemudian jalan lahir lunak, ya.
otot-ototnya, otot-otot yang ada di dasar panggul, kalau dia itu tidak normal, maka juga tidak akan bisa lahir. Ya, misalnya ada tumor, misalnya ya, jaringan lunak, maka nggak bisa lahir karena terhalangi. Power passenger atau penumpang. Ada apa di dalam rahim itu ketika orang hamil? Ada janinnya, ada plasenta, dan air ketuban. Kenapa itu bisa mempengaruhi? Pada janin besar, kayaknya tadi itu seksi cesaria yang kalian lihat itu, bayinya kan besar banget ya. Jadi dia nggak bisa lahir pervaginam, ya, hanya bisa dengan seksio. Nah itu janin ya. Plasenta. Nah kalau plasenta menutupi jalan lahir, maka akan menghalangi janin untuk bisa lahir. Makanya ini juga bisa berpengaruh. Kemudian air ketuban. Air ketuban itu ada yang normal, ada yang nggak normal. Yang nggak normal kalau kurang atau yang disebut dengan oligohidramnion, dan kalau yang kelebihan itu namanya hidramnion atau polihidramnion. Yang tak kalah pentingnya adalah faktor psikologi ibu. Kalau yang di obstetri biasanya mengenalnya hanya 3P ya, power, patient, passenger. Tetapi kita sebagai bidan ternyata bahwa faktor psikologi ibu ternyata itu mempengaruhi juga dalam persalinan. Kenapa? Karena pada ibu yang cemas, dia takut, maka hormon adrenalinnya yang meningkat. Nah, kalau adrenalinnya meningkat, maka oksitosinya akan turun. Kalau oksitosinya turun, maka tidak akan terjadi kontraksi. Ya, maka kenapa kok nanti di dalam asuhan itu kita juga harus memperhatikan psikologi ibu. Ya. Kemudian faktor penolong, ya faktor penolong dalam hal ini kita sebagai bidan harus terampil, ya. Ketika misalnya bayi sudah lahir kepalanya, tapi kalian bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan, bayinya bisa meninggal, ya. Itu. Jadi faktor penolong juga menentukan. Atau saudara tidak memahami banget bagaimana cara memegang bayi agar aman misalnya. Saudara ceroboh misalnya asal tarik. Bisa terjadi kecacatan pada bayi, bisa patah tulang misalnya dan lain sebagainya, ya. Itu jadi ternyata bahwa faktor penolong itu juga bisa mempengaruhi persalinan. Nah, power di sini atau kontraksi uterus itu adalah kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan. His, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen. Sehingga pada waktu kita melakukan pengajian his pertama, itu ditanyakan frekuensinya, jumlah his dalam waktu tertentu. Misalnya, ibu ini sudah berapa kali dalam 10 menit ya, kita menghitung his itu tiap 10 menit. Dalam 10 menit itu ada berapa his gitu ya. Nah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya satu akan mengabdikan ilmu saya, dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi bidan. Dua, akan mengabdikan diri saya. Ya, jadi frekuensinya itu ditanyakan dalam 10 menit itu ada berapa kali his, ya. Kemudian durasi atau lamanya kontraksi berlangsung dalam satu kontraksi. Jadi kalau kita menghitungnya biasanya frekuensi itu dalam 10 menit ada berapa kali his. Nah, setiap kali his ditanya lamanya berapa detik, itu namanya durasi, ya. Apakah saya menjelaskannya terlalu cepat atau sudah cukup? Cukup ya. Jangan sampai tidak paham, karena ini harus benar-benar dipahami ya. Kalian tahu tadi salah satu yang dapat mempengaruhi kualitas persalinan itu adalah penolong. Jadi penolong harus benar-benar paham ya, baik secara teori maupun dari skill. Baik, saya lanjutkan. Jadi his itu harus ditanyakan tiap 10 menit ada berapa kali his. Lamanya, ya, lamanya itu setiap kali his itu berapa lama? Apakah 20 detik,
30 detik, 40 detik, 50 detik, 60 detik, dan seterusnya. Ya, tidak menit. Kalau menit nanti jebol ya rahimnya ya. Jadi hati-hati sekali ketika kita observasi HIS, selain melihat dari berapa kali terjadinya HIS, juga lama atau durasi kontraksinya. Karena kalau terlalu kuat, 1 menit, tiap 1 menit tidak ada jeda istirahat, itu berbahaya sekali karena bisa menyebabkan ruptur uteri ya. Kemudian intensitas ya, intensitas itu kekuatan kontraksi diukur dalam satuan milimeter air laksa, dibedakan menjadi kuat, sedang, dan lemah. Tapi kalau intensitas nyeri itu biasanya kalau kita akan tahu berapa kekuatannya itu dengan menggunakan alat CTG ya. Tapi kalau kita tidak punya CTG atau kita ada di BPM atau Bidan Praktek Mandiri PMB ya, itu kita hanya bisa meraba. Nah, merabanya itu kuat, sedang, atau lemah. Nah, kalau kuat itu berarti ketegangannya benar-benar tegang ya, sangat tegang. Nah, nanti kamu kalau sudah di lahan akan bisa membedakan mana intensitas kontraksi uterus yang kuat dan mana yang lemah. Interval ya atau masa relaksasi di antara dua kontraksi. Jadi yang normal itu setelah terjadi kontraksi akan ada relaksasi, istirahat dulu. Baru nanti kontraksi lagi. Makanya pada waktu infartu atau sudah memasuki persalinan, itu frekuensinya dalam 10 menit 2 sampai 3 kali dalam 1 menit itu sudah bagus. Ya, dan harus ada relaksasi. Artinya 2 sampai 3 menit dalam 10 menit itu 2 menit dia ada HIS, kemudian 3 menit lagi istirahat, 2 menit lagi dia akan ada kontraksi dan seterusnya. Jadi ada jeda antara kontraksi dengan yang relaksasi ya. Kontraksi istirahat. Ya, misalnya kontraksinya 50 detik, 50 detik kontraksi kenceng gitu ya. Terus nanti dia akan istirahat dengan sendirinya, relaksasi, fase relaksasi. Ya, nggak ada his sama sekali, ya, perutnya nggak tegang sama sekali. Nanti begitu timbul his, kenceng lagi, ya, kuat lagi hisnya, 60 detik misalnya. Nah, itu jadi harus ada jeda. Nah, terus Bu, ini kok kontraksinya terus-menerus tanpa ada relaksasi, itu yang kita harus waspadai, bisa terjadi ruptur, ya, ruptur uteri, artinya jebol rahimnya, robek karena kekuatan hisnya yang tidak bisa dikendalikan, ya. Kamu bayangkan ibarat dengan rahim itu seperti balon. Kalau kontraksi itu kayak ditiup. Kalau kita meniup terus kan akhirnya pecah balonnya itu, ya. Analoginya seperti itu. Berikutnya interval atau masa relaksasi tadi sudah. Datangnya kontraksi dibedakan menjadi kadang-kadang, sering, atau teratur. Ya, yang sering itu 2 sampai 4 kali dalam 10 menit, ya. Selebihnya kadang-kadang atau apa ya? Jarang gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya. Bu, itu apa misalkan sekarang itu lagi ada booming-boomingnya di media sosial kalau ada bidan yang melayani proses persalinan itu dengan menggunakan metode tiup. Lah itu bagaimana, Bu? Maksud tadi di power itu kan hanya ada 2 kekuatan, yaitu kekuatan his dan kekuatan mengejan. Nah, kalau misalnya dengan tiup itu termasuk dalam penyebab persalinan dalam faktor apa ya, Bu? Tiupnya itu yang ditiup apanya ya? Saya kok malah belum paham. Iya, tiup kayak gitu-gitu loh, Bu. Apanya yang ditiup? Mulutnya dari ibunya. Dalam proses persalinan. Pasiennya? Iya, pasiennya. Oh, maksudnya itu tiup itu sebetulnya apa ya? Itu hanya mengatur pernafasan aja. Ya, mengatur pernafasan untuk ini aja, kan nyeri ya, nyeri persalinan itu karena kontraksi uterus, itu kan sangat nyeri. Nah, dengan meniup,
gitu ya terus gitu ya. Itu sebetulnya mengalihkan perhatian untuk mengurangi rasa nyeri. Gitu. Oh, iya Bu. Terima kasih Bu. Perhatian. Halo? Nggih. Ya, mengalihkan perhatian. Jadi kalau misalnya kenceng, ibunya kan kadang nanti kamu akan lihat ya di lahan praktek itu kalau yang sudah benar-benaran kalian melihat ketika mengobservasi ibu yang akan melahirkan itu tingkahnya macam-macam ya. Karena saking sakitnya kontraksi makanya surga itu ada di bawah kaki ibu karena ibu yang melahirkan itu luar biasa sakit. Ya. Nah, ketika sakit itu tidak bisa dia terima, macam-macam. Ada yang marah-marahin suaminya, ada yang berteriak-teriak, ada yang maunya, pokoknya pola tingkahnya macam-macam. Tapi ada yang tenang dia, diam aja. Tahu-tahu pembukaan lengkap, lahir bayinya. Jadi itu memang psikologis dari pasien itu memang bermacam-macam. Nanti saudara akan lihat. Nah, kalau dalam logika saya dengan tiup itu adalah untuk mengalihkan perhatian, ya, mengalihkan perhatian agar untuk mengurangi nyeri. Jadi yang dia fokuskan kan, misalnya pas sakit ya, coba aja misalnya kamu kesakitan, pasti akan kayak gitu loh. Ya, jadi itu untuk mengalihkan perhatian agar nyerinya itu berkurang. Dan kecemasannya juga pasti akan berkurang. Ingat, kalau dia cemas, oksitosinnya turun, adrenalinnya yang meningkat. Kalau oksitosinnya turun, maka otomatis kontraksinya tidak akan adekuat atau kuat, sehingga justru akan menghambat persalinan. Gitu ya, Salma ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Coba di internet ada nggak ya? Kita coba. Saya juga penasaran nih. Sebetulnya maksudnya apa? Kalau logika saya itu. Kita coba ya. Dari kelas reguler dari Kendal, Rp3.200.000 kepada Ikatan Alumni Bidan Semarang, Jurusan Pidana Semarang, nama Agusti Ramawati atas TMS, jabatan Ketua Ikatan Alumni Bidan Semarang atau KPM. Berita acara penyerahan partisipasi alumni kepada program studi diploma 3 Pidana Semarang, dan Pidana Poltekkes Kementerian Semarang tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini nama Agusti Ramawati atas TMS, jabatan Ketua Ikatan Alumni Bidan Semarang, Jurusan Pidana Semarang, Poltekkes Kementerian Semarang pada hari ini Senin tanggal 26. Nah, ini coba ini yang tadi ditanyakan benar. Ya, bisa kelihatan? Ini ya. Di bidang novel ini ternyata ya yang viral ya. Jadi lebih baik saat terjadi kontraksi kita tiup untuk mengatur nafas kita ini membuat rasa sakit. Saat ada kontraksi lebih tidak terasa. Jadi pengalihan perhatian Salma. Ya, jadi dia biar tidak fokus pada rasa sakitnya. Nah, dengan begitu dia akan lebih tenang gitu ya. Setelah itu juga akan mengatur pernafasan agar karena memang pada saat persalinan itu mendekati pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm atau lengkap itu ya, itu memang si ibu itu biasanya akan merasakan pengen mengejan gitu ya. Sama seperti kalau kamu pengen BAB, ya, pengen buang air besar itu, kalau mules ya, kalau mules itu sudah pengen mau dikeluarkan, ya rasanya kayak gitu itu. Jadi pengen, nah itu sebelum pembukaan lengkap ya,
itu nggak boleh mengejan dulu karena apa? Bayi juga belum cukup ya kepala untuk melewati jalan lahir sehingga diharapkan ibu itu tidak boleh mengejan. Nah, dengan tiup itu adalah salah satu cara untuk mengalihkan perhatian ya, juga untuk mengurangi dia itu tidak mengejan gitu. Ya. Paham ya, Salma ya dan juga semuanya. Jadi ini sebetulnya hanya apa ya? Ada dulu metode lama gitu ya yang mengatur pernafasan ya sehingga apa namanya tidak mengejan pasiennya dan memberikan ketenangan gitu ya. Oke, bisa dipahami, Salma? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Berikutnya, kita lanjut lagi. Ini kita sampai jam berapa? 15.30 bukan? Oke. Ya tadi pagi siapa yang masuk? Persalinan. Tadi diisi Bu Uma, Bu. Pengarahan secara umum. Nggih. Saya lihat kok loh, harusnya kok mulai pagi ya, tapi kok saya dihubunginya mulai jam 1 ya, enggak masalah sih. Oke, berikutnya untuk kontraksi uterus tadi sudah paham ya? Sudah paham belum? Ya, oke. Berikutnya cara mengukur kontraksi dalam selama 10 menit ya. Jadi kalian itu kalau nanti diminta untuk observasi HIS atau melakukan pengamatan terhadap HIS, tangan kalian harus selalu ada di fundus di perutnya ibu. Kemudian nanti kalau ada kontraksi mulai kalian lihat jam ya, detekannya dilihat berapa detik dia mulai timbul kontraksi sampai habis kontraksinya, sampai melemah. Nah, itu adalah durasi tadi lamanya. Nah, dalam 10 menit nanti diukur ya. Di 30 menit yang terakhir itu ada berapa kali rata-rata dalam 10 menit itu rata-rata ada berapa kali his. Kemudian pengaruh his ya, itu ternyata akan memberikan efek serviks menipis ya atau yang disebut dengan efisemen, penipisan dari serviks dan juga akan menyebabkan serviks berdilatasi atau membuka ya berdilatasi itu melebar sehingga terjadi pembukaan serviks yang mengakibatkan janinnya menjadi turun kemudian membuka dan dia bisa lahir. Ya, makanya ada pembukaan lengkap, pembukaan 1, 2, 3 sampai 10 atau sudah tidak teraba serviksnya, maka itu yang disebut dengan pembukaan lengkap. Nah, tadi terkait dengan power yang pertama yaitu kontraksi atau kontraksi uterus atau HIS. Berikutnya adalah power yang kedua yaitu tenaga mengejan. Nah, setelah pembukaan lengkap dan setelah ketuban pecah, tenaga yang mendorong anak keluar yaitu HIS yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot dinding perut yang mengakibatkan peninggian tekanan intraabdominal ya. Nah, saat kepala sampai pada dasar panggul, timbul suatu refleks yang mengakibatkan ibu akan menutup glotisnya, mengkontraksikan otot-otot perutnya, dan menekan diafragma ke bawah. Jadi sama kalau kalian itu buang air besar yang apa ya, yang keras ya, pasti akan ngeden. Nah itu pada saat ngeden coba apa namanya secara otomatis glotis akan menutup dan mengontraksikan otot untuk dia berusaha mengeluarkan janin, yaitu tenaga mengejan. Berikutnya passage atau jalan lahir ya, terdiri dari jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. Nah, untuk jalan lahir yang keras itu terdiri dari tulang-tulang panggul. Nah, tulang panggul itu nanti bisa dilihat itu ada pintu atas panggul terbagi dalam 3 bidang ya. Pintu atas panggul, bidang luas panggul atau tengah panggul,
dan bidang sempit panggul. Nah, pada pintu atas panggul, batas-batasnya adalah promontorium, linea terminalis atau linea innominata, sayap sakrum, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simpisis. Berikutnya, bidang luas panggul itu membentang antara pertengahan simpisis menuju pertemuan tulang belakang atau osakrum kedua dan ketiga. Ukuran muka belakangnya 12,75 cm dan ukuran melintangnya 12,5 cm. Kemudian bidang sempit panggul atau yang di bawah panggul, pintu bawah panggul ya istilahnya ya. Jadi pintu atas panggul, bidang luas panggul itu yang biasa kita sebut juga dengan PTP atau pintu tengah panggul. Kemudian bidang sempit panggul itu pintu bawah panggul, ya sinonimnya. Nah, di pintu bawah panggul atau bidang sempit panggul itu membentang setinggi tepi bawah simpisis, spina ischiadica, dan memotong tulang belakang atau osakrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Ya, nanti silakan kemarin mungkin waktu pelajaran anatomi fisiologi sudah belajar tentang anatomi panggul, ya. Iya enggak? Saudara belajar enggak tentang anatomi panggul? Halo? Hanifanor? Belajar ya? Nah itu ya. Jadi itu gunanya anatomi fisiologi yang mendukung ke pembelajaran asuhan kebidanan. Berikutnya, nah ini pintu bawah panggul ya, garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga bagian belakang adalah ujung osakrum. Nah ini sakrum itu ini ya. Nih. Nah ini promontorium ini ya, yang di sini itu promontorium ya, di sini promontorium. Kemudian ini osakrum dan ini adalah tulang ekor. Nah ini tulang ekor atau os coccygeus. Kemudian ini ya simpisis pubis ya. Nanti silakan saudara benar-benar memahami tentang anatomi panggul ini ya. Mana yang disebut dengan spina ischiadica di sini ya, spina ischiadica ini. Nah, ini nanti kalau ini terlalu menonjol, maka juga akan menghalangi turunnya janin ya. Nah, ini bidang penurunan kepala janin atau bidang Hodge, ada juga yang menyebutnya station ya. Ini kebetulan tidak saya cantumkan yang station. Nah, ini ada bidang Hodge 1, bidang Hodge 2, bidang Hodge 3, dan bidang Hodge 4. Bidang Hodge 1, nah di sini, ya ini adalah jarak antara promontorium, ini dilihat di sini, promontorium, dan pinggir atas simpisis. Ini pinggir atas simpisis. Kan ini tadi tulang ya, ini kan ini hanya separuh aja ya. Kamu bayangkan ini adalah irisan membujur ya. Ini adalah simpisis pubis ya, atas simpisis pubis, dan ini promontorium. Itu adalah bidang Hodge 1. Ya, sejajar dengan pintu atas panggul. Pintu atas panggulnya kan di sini nih. Nah, kan ini tadi ini nih. Ya, ini kan pintu atas panggul yang bulat ini ya. Nah, itu. Nah, ini kan diparuh gini. Nah, kita ambil hanya separuh dari tulang panggul ya, yang hasilnya ini. Nah, itu adalah untuk Hodge 1 di sini. Kemudian bidang Hodge 2 sejajar dengan pintu atas panggul melewati pinggir bawah simpisis. Nah, di sini. Pinggir bawah simpisis. Kemudian yang bidang Hodge 3 di sini sejajar dengan pintu atas panggul melewati spina ischiadica ya, yang tadi saya tunjukkan tonjolannya. Kemudian bidang Hodge 4 sejajar dengan pintu atas panggul melewati ujung coccygeus. Ini ujung coccygeus. Nah, coccygeus ini tulang yang terus saya lanjutkan
melewati ujung koksikis ya. Jadi ini tuh di ujung ini ada mobil. Jadi kalau misalnya dia sudah turun kepalanya segitu, ini akan bergerak ke belakang ya untuk memberikan agar lebih luas ya, lebih luas panggulnya. Ini bidang hot 1, bidang hot 2, bidang hot 3. Kenapa kok ada bidang hot 3 sampai hot 1 sampai 4? Karena kita akan melihat penurunan dari janin. Ya, ini panah ini menunjukkan nantinya arah bayi itu mulai turun sampai nanti keluar lewat sintesis. Ya. Lewat vulva ya, itu keluar. Ya, vagina ini. Sampai di sini bisa dipahami? Kenapa ada bidang hot? Sebentar, tak carikan lagi di YouTube. Kamu kalau mendengarkan suara saya saja, tanpa ada yang bergerak, ngantuk semua ya. Karena suara saya terlalu merdu. Lihat aja tuh, sudah pada ngantuk. Nah, ngantuk nggak? Dan seperti lagu yang tadi Tanda nyanyikan bersama dan Mas yang itu menggambarkan bagaimana potret Anda ke depan sebagai seorang muda. Baik, malam kami dari apa yang saya punya gimana ya, saya lupa. Saya lupa meletakkan videonya. Dan Mas Siti perlu kami menyampaikan sebagai perwakilan dari organisasi profesi perangkat organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia. Kenapa itu perlu kami sampaikan? Jangan sampai ketika saudara-saudara di lapangan sebagai seorang bidan ditanya oleh organisasi profesi yang lain, pegangannya apa, Anda tidak tahu. Ya. Jadi ini penting bahwa organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan petunjuk pelaksanaan organisasi profesi. Kemudian ada Reksra, ada standar pendidikan, standar profesi, dan standar kompetensi, ada kode etik profesi, dan standar pelayanan. Semuanya ini wajib saudara yang kelihatan animasi saudara-saudara nanti setelah ini bergabung di mana saudara berdomisili untuk aktif dan berperan serta memberikan kontribusi yang pada organisasi profesi sebagai Anda bagian di dalamnya ya, untuk memajukan ikatan bidan termasuk organisasi profesi dan bidan. Baik, lanjut. Pada ADART itu juga menjelaskan bagaimana sumpah janji bidan yang tadi baru saja Anda ucapkan ya. Dan betul sekali bahwa yang terpenting bahwa sumpah dan janji didengarkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong. Stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner. Ini cervix ya, ini menipis, lama-lama dia menipis karena kontraksi. You may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes, and lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix falling out.
Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. Lihat If you ini experience anunya. any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of Lukanya stage 2 ketika. of labor, Ini which lihat di usually sini lasts from 20 ada minutes to 2 tulang. hours, Nah, ini masih di your cervix pintu is atas fully panggul. Ini dilated to turun ya. 10 Ini centimeters, turun, and terus your turun, baby's dia head has turun. moved beyond Di the sini cervical ada spina opening Asia 3, into di your sini birth ada canal. HOTS. Turun dia. Your doctor or Nah, midwife will instruct you to push hmm. during your contractions and rest between them. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, Ini and a akan flexible mendorong. passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the Ini baby to cerviknya ini masturbate. namanya cervik. Nah, itu dia akan When the top of membuka. your baby's head appears, or crowns, your doctor may make a small cut, called an episiotomy, to enlarge the vaginal opening. Then, your doctor or midwife will give you instructions on how to push your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass Lihat through the birth tulang-tulangnya di canal. sini. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily. After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage 3 of labor, which Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi itu menunjukkan kenapa sih kok pintu atas panggul, tulang panggul itu penting karena kita akan tahu, oh dia masih tinggi nih, kepalanya masih di pintu atas panggul. Oh ini sudah di pintu tengah panggul. Oh ini sudah di dasar panggul. Jadi semakin dia turun ya sampai ke dasar panggul berarti saat persalinannya sudah lebih dekat, gitu ya, paham ya? Nih. Lagi kembali ke materi. Ya. Jadi ini adalah jalannya tadi bayinya turun ya dari ini pintu atas panggul dia turun sampai akhirnya dia keluar tadi. Ya, kemudian dia akan keluar seperti tadi ya sampai kroning, kemudian kepalanya lahir dan seterusnya. Jadi dia pasti akan melewati pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul ya. Oke. Nah, passengers atau bayi ya, ternyata bayi itu tidak semuanya dengan letak normal. Ya, yang normal itu adalah letak belakang kepala. Jadi ubun-ubun kecilnya, ini ubun-ubun kecil itu yang di belakang ini loh, batas rambut, ya batas rambut kita itu adalah ubun-ubun kecil, ya. Pada bayi itu ubun-ubun kecil. Letak kepala itu ternyata tidak selalu bahwa letak kepala itu pasti normal, ya. Ternyata enggak. Letak kepala masih ada beberapa ketidaknormalan, ya. Yang pertama, kalau ini yang normal ya, ini letak belakang kepala, itu artinya dagunya si bayi itu hampir menyentuh dada, ya, karena dia namanya fleksi, ya, fleksi maksimal. Itu yang letak belakang kepala. Kemudian ini letak puncak, ya, kemudian letak dahi, letak muka, karena kalau kita ya, kalian bisa bayangkan kalau posisinya seperti ini ketika kita VT ya, itu ternyata langsung kita ke mukanya. Harusnya yang kita raba itu ini ya. Yang benar itu letak belakang kepala seperti ini. Nah, ini sudah terjadi ketidaknormalan ya, karena harusnya dia fleksi ya. Dagunya itu sampai hampir menyentuh dada. Nah, itu adalah beberapa kondisi di mana meskipun dia itu letak kepala,
tetapi ternyata tidak normal karena ada letak puncak, ada letak dahi ini, kemudian letak muka, ya. Jadi dia fleksi maksimal justru, ya. Defleksi maksimal maksud saya, bukan fleksi. Ya, sehingga disebut dengan presentasi dahi, presentasi muka seperti ini. Ya, kondisi bayi yang meskipun letak kepala tetapi ternyata tidak normal. Dan berikutnya adalah presentasi bokong. Jadi bokongnya dulu yang lahir duluan nantinya ini. Kalau kita lihat dari tulang panggul ibu, ini pintu atas panggul ya, pintu tengah panggul, kemudian ini pintu bawah panggul. Nah, letak janin ya, hubungan antara sumbu panjang atau punggung janin terhadap sumbu panjang punggung ibu yang disebut dengan letak janin. Bisa memanjang atau melintang atau oblik ya, atau letak kepala, letak bokong. Nah, kemudian tadi passenger selain bayi atau janin juga ada plasenta. Ukuran diameter plasenta 15 sampai 20 cm. Tebal 2 sampai 3 cm, berat 500 sampai 600 gram. Letak plasenta yang normal pada korpus uteri bagian depan atau bagian belakang agak ke arah bawah, ke arah fundus uteri. Jadi seperti yang tadi kalian lihat di animasi itu, ari-ari atau plasentanya itu ada di belakang. Kalau dia ada di depan, maka menutupi jalan lahir itu termasuk disebut dengan plasenta previa. Kemudian air ketuban yang normal itu 1000 sampai 1500. Tadi saya katakan ada air ketuban yang tidak normal. Kalau kurang dari 1000 disebut oligohidramion. Kalau lebih dari 1,5 itu berarti hidramion atau polihidramion. Secara normalnya untuk air ketuban berwarna putih keruh kayak cucian beras itu ya, no? Kamu pernah masak beras nggak? Jangan-jangan nggak pernah. Jadi nggak ngerti air beras kayak apa. Ya, warnanya putih keruh kayak gitu. Jadi nggak bening gitu, nggak ya. Putih keruh seperti cucian beras, warnanya amis ya. Tapi nggak manis kalau menurut saya ini agak salah ini ya. Karena berasanya asin, karena alkali ya, nggak mungkin manis. Karena saya pernah merasakan. Ya, pernah merasakan kenapa kok bisa sampai merasakan. Kurang kerjaan amat ya. Air ketuban kok dijilat. Enggak ya, jadi ceritanya itu dulu waktu saya masih di pelayanan, semalam, dinas malam ya, dinas malam itu kan, ini cerita aja sih, kenapa saya sampai sekarang tahu persis rasanya air ketuban itu kayak apa. Jadi waktu itu saya dinas malam. Kalau dinas malam itu di rumah bersalin itu kan, yang dinas hanya 3, 1 bidan, 1 perawat, dan 1 yang bantuin bersih-bersih gitu ya. Nah, suatu saat ramai pasien ya. Semalam itu saya nolong persalinan itu sampai 6. Nah, yang terakhir itu di menjelang subuh ya, menjelang subuh itu yang persalinan ke-6 kalau nggak salah itu ya. Itu VK atau kamar bersalin itu sudah penuh ya. VK itu singkatan dari Verlos Kramer. Jadi kamar pembebasan namanya ya. Bebasnya bayi dari ibunya kali ya. Nah, itu bahasa Belanda ya kan. Nah, di ruang bersalin itu sampai penuh. Sehingga kita menggunakan ruang poli hamil ya. Yang biasanya di situ digunakan untuk memeriksa ibu hamil, terpaksa kita gunakan untuk menolong persalinan juga, sehingga memang posisinya itu bukan tempat tidur yang kayak yang di ruang bersalin ya, tetapi ruang tempat tidurnya itu lebih sempit gitu ya, sehingga kita nggak bisa ada di samping beneran, jadi kita ada di bawahnya si ibu gitu ya, sambil nunggu, sambil ngantuk-ngantuk di depan, karena saya waktu itu periksa masih sekitar ya hampir lengkap lah ya, maksudnya sudah mendekati persalinan tapi belum persalinan. Mungkin karena ngantuk saya jujur ya memang capek dan ngantuk gitu ya, menjelang subuh itu ngantuk-ngantuknya gitu, sambil merem di depan pulpanya itu, begitu pembukaan lengkap, ketubannya pecah langsung di, kira-kira di mana pecahnya? Kena apa?
kena muka, ya, pyok gitu langsung di muka, langsung apa namanya mata terbuka gitu kan. Waduh, ternyata sudah pembukaan lengkap. Tapi kan nggak bisa menahan, tidak bisa mencegah ketubannya untuk tidak nyemprot ke muka kan, karena kita berada di depannya persis gitu ya. Sehingga mau tidak mau ya tidak sengaja menjilat, tapi bisa merasakan bahwa asin ya, asin amis gitulah pokoknya gitu. Ya udah, karena pembukaan lengkap sudah, ternyata saya periksa pembukaan lengkap, langsung kita tolong. Habis itu selesai semuanya baru saya mandi. Ya, mandi, keramas, karena semuanya kena nih, ya, satu muka sama apa namanya kerudung waktu itu juga kena semua air ketuban. Nah itu kenapa kalau berasa manis saya nggak percaya ini kalau teorinya berasa manis ya, karena kenyataannya asin ya. Makanya disebut bukan asam tapi alkali ya. Gitu. Jadi air ketuban itu adalah salah satu dari passengers atau penumpang dari rahim. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini jelas apa belas, Ramudeng? Hei. Jelas apa belas? Jelas. Jelas ya, yakin ya? Oke, saya lanjut. Nah, tadi P yang berikutnya adalah faktor psikologi, ya. Keadaan psikologi ibu mempengaruhi proses persalinan. Dukungan mental berdampak positif bagi keadaan psikis ibu yang berpengaruh pada kelancaran proses persalinan. Sedangkan faktor penolong itu kompetensi yang dimiliki oleh penolong persalinan sangat bermanfaat untuk memperlancar proses persalinan dan mencegah kematian maternal neonatal. Ya. Jadi kita sudah mengenal jenis-jenis persalinan, kemudian faktor yang mempengaruhi, faktor penyebab terjadinya persalinan, ya. Nah, sebelum ini berarti sampai setengah 4 ya, Nanya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti pada pertemuan kapan lagi ada persalinan? Berarti besok ya? Kapan? Jadwalnya kapan, Nak? Sipennya siapa? Sipen? Halo? Sipen persalinan siapa? Hanifah? Hanifah ya? Ya. Ada lagi persalinan kapan, Nak? Besok? Hah? Sehari apa ya? Rabu, Bu. Rabu. Iya, hari Rabu. Berarti Rabu jam berapa? Jam 8, Bu. 8. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi persalinan ya, karena ini materinya cukup banyak dan butuh kalian juga untuk konsentrasi, karena jam segini kalian sudah mungkin capek, ngantuk ya. Suara saya yang terdengar merdu membuat kalian kayak saya ceritani kancil ya, lama-lama terus tertidur. Apalagi di rumah yang duduknya atau mendengarkannya itu di tempat tidur gitu ya. Saya kan nggak ngerti kalian ini di tempat tidur apa di mana. Oke, Mbak Hanifah, nanti berarti saya akan lanjutkan untuk perubahan fisiologi persalinan itu di hari Rabu jam 8 ya. Tolong saya diingatkan lagi ya, termasuk linknya gitu ya. Oke, sampai di sini sebelum kita akhiri, apakah ada yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi? Nggak ada? Ini saya tadi karena mengejar RPS-nya dulu, jadi memang belum saya masukkan ke healthy, ya. Insya Allah kita masukkan ke healthy, ya. Itu aja mungkin klarifikasinya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Kita ketemu lagi di hari Rabu jam 8. Tolong Mbak Hanifah bisa mengingatkan saya ya untuk di jam 8 sekalian juga mengirim linknya ya. Baik, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.